Selanjutnya kita hapus dulu, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff. Oke, jadi hukum Kirchhoff itu ada dua, ya. Yang pertama Kirchhoff 1. Kirchhoff 1 bagaimana dibilang? Jumlah apa? Jumlah arus yang masuk ke titik percobaan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah seperti ini. Misalkan ya, kita punya kabel kayak gini. Kabel ini. Kemudian di sini ada arus masuk. Yang ini keluar. Yang ini masuk lagi. Yang ini keluar, ini masuk lagi. Seandainya yang ini itu isinya adalah 5 ampere, kemudian yang sini isinya 4 ampere arusnya, kemudian di sini ada 3 ampere, kemudian ada 2 ampere, di sini ada lagi 1 ampere, maka yang di sini arusnya berapa? Oke ya, seperti ini. Inti dari permasalahan ini adalah apa itu? Ya, ini intinya adalah jumlah, gitu ya. Jumlah I yang masuk itu sama dengan jumlah, gitu ya, pakai simbol sigma, jumlah I yang keluar. Saya kasih tanda minus. Kenapa? Ini kaitannya cuma sama arahnya aja. Kalau masuk itu masuk ke dalam, keluar berarti keluar. Oke ya. Dari sini kita bisa tahu apa itu. Yuk kita lihat. Yang masuk dari gambar itu ya. Yang masuk itu mana aja? Kita lihat. Ternyata ada nih 5 masuk, 4 masuk, 1 masuk, 2 masuk. Kalau gitu yang masuk kita identifikasi ya, ada 5 ampere, kemudian ada 4 ampere, kemudian ada 1 ampere, kemudian ada 2 ampere. Itu ya. Sekarang kita identifikasi yang keluar. Yang keluar tuh mana? Yang keluar berarti ada 3 ampere, kemudian ada I. Maka yang keluar kita tuliskan ya, 3 ampere dan I. Nah, I-nya berapa? Ya tinggal ditambah aja. Penyelesaiannya, yang masuk ditambahkan 5 tambah 3 tambah 1 tambah 2, jadinya berapa? Katanya begitu. Oke, 5 tambah 3 8 tambah 1 9 tambah 2 11. Oke ya, ini yang masuk. Kemudian yang keluar 3 ditambah I. Ya, ini yang keluar. Yang masuk 11, yang keluar 3 tambah I.
11 itu sama dengan 3 I. I-nya bagaimana? Ya bertaruh 11 kurangi 3. Berapa itu? 8. Itu ya. Jadi yang masuk sama yang keluar nanti jadi sama. Tuh. Kita hapus dulu. Biar jawab 1. Nah, akhirnya ada yang namanya hukum Kirchhoff 2. Oke ya, Kirchhoff 2 bilangnya gimana? Kirchhoff 2 yaitu dalam rangkaian tertutup mengapa? Jumlah aljabar antara sumber tegangan ya, jumlah aljabar antara sumber tegangan dan perkalian arus dan hambatan yang terpakai adalah 0. Kurang lebih seperti ini ya. Maka dari situ kita tahu bahwa disimbolkan sigma epsilon sama dengan sigma I kali R. Ya. Jadi di sini saya kenalkan juga ya. Saya kenalkan ada kata-kata ini. Sumber tegangan. Rangkaian di sini ada tanda sigma. Nah, apa itu? Satu-satu. Rangkaian tertutup itu artinya rangkaian yang sudah di-on-kan, jadi sudah disedot gitu. Kalau saklarnya itu dihidupkan itu. Jadi saklarnya, jadi arusnya sudah nyambung, itu namanya rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka itu artinya belum di-on-kan, alias posisinya masih off, arusnya belum berjalan, dimatikan misalnya ya. Oke, dari situ selanjutnya ada ini, simbol ini ya. Jelek, tenang ya. Ini sebenarnya sama dengan P, jadi beda potensial sumber tegangan. Bedanya apa? Kalau ini di rangkaian tertutup, kalau simbol seperti ini biasanya dipakai di rangkaian terbuka gitu ya. Ya walaupun kalau tegangan jepit itu menggunakan ini juga, tegangan jepit. Kalau ini tegangan baterai itu sering-seringnya ya, tegangan baterai. Nah, aplikasinya bagaimana? Aplikasinya kan seperti hukum Ohm jadinya ya. Ini kalau dijadiin hukum cuma sama artinya P sama dengan ya, sama dengan I R. Intinya seperti itu. Baik, selanjutnya saya hapus lagi. Oke,
apa yang kita bahas selanjutnya adalah cara membaca pengukuran ampere meter atau voltmeter. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada skalanya gitu. Saya ambil gambar bagi 5 ya, gitu. Kemudian di sini nanti ada masih ada kotaknya tuh. Kemudian nanti ada jarumnya, kan jarumnya menuju ke angka ini. Nah, kemudian di sini saya kasih angka-angka ya, pakai warna lain aja. 0 di sini 20, dan sini 40, sini 60, sini 80. Oke, nah biasanya ampere meter atau voltmeter itu di situ dia dilengkapi dengan yang namanya yuk, yang satunya minus, satunya positif itu ya. Nah, kemudian di sini misalkan ya, di sini saya kasih aja di sini ampere. Kenapa ampere yang diukur? Kita sekarang fokusnya adalah mengukur arus listrik. Oke ya, perhatikan. Angka yang ditertera di sini, yang ini namanya adalah batas ukur. Ini namanya adalah batas ukur. Kemudian di sini ada angka-angka. Kalian lihat di sini ada angka yang paling kanan sendiri. Ini namanya adalah angka maksimal. Kemudian di sini ada yang 40. Ini kita sebut sebagai angka ditunjuk gitu. Jadi nanti bisa skalanya ini bisa saja berbeda, kemudian batas ukurnya juga bisa saja berbeda. Yang jelas biasanya di sini ada pilihan yang dipakai lah misalnya. Nah, cara menghitungnya seperti cara mengukurnya bagaimana? Tidak serta merta nek di sini itu yang ditunjuk 40 terus jadi 40. Enggak. Jadi caranya membaca, jadi cara membacanya itu nilainya, alias hasil pembacaannya itu sama dengan apa? Angka ditunjuk dibagi angka maksimal nanti dikalikan dengan batas ukur. Jadi di sini cara membacanya baik ampere meter atau voltmeter sama. Jadi angka yang ditunjuk, saya gunakan orang lain yang apa ya? Oke, ungu aja. Yuk, N berarti hasilnya berarti berapa? Yang ditunjuk nih, yang ditunjuk. Mana yang ditunjuk? Oh, ternyata yang ditunjuk ini ada 40. Berarti atasnya 4. Kemudian ada angka maksimal yang mana? Maksimal itu yang bagian paling kanan. 80 dikali dengan batas ukur itu yang mana? Batas ukur itu yang dipakai di kabelnya 100, ya kita pakainya 100.
Oke, tinggal dicoret-coret deh. 40 bagi 41, 80 dibagi 42. Berarti jawabannya adalah 100 dibagi 2. Berapa itu? 50 ampere. Oke. Itu ya. Untuk voltmeter juga sama, bedanya cuma satuannya nanti jadi volt. Caranya sama. Selanjutnya hapus dulu, di clear. Oke, kita lanjut cara memasangnya pada rangkaian. Ada cara memasang ampermeter dan voltmeter. Yang di acuan adalah ampermeter disusun atau dipasang seri. Kalau voltmeter dipasang paralel. Maksudnya bagaimana? Jadi saya jelaskan dulu bahwa kalau di dunia elektronika itu ada simbol-simbol. Kalau kita punya baterai kayak gini, nanti simbolnya di elektronika itu, simbolnya di elektronika itu, ini simbol di elektronikanya adalah ini. Nih sumber tegangan. Kalau ada hambatan, misalnya kita punya lampu, ya, itu, maka dia itu merupakan hambatan kan. Kalau hambatan berarti dia kurang lebih simbolnya seperti itu. Kemudian habis itu kalau saklar kan biasanya gini, terus ini ada cetakannya gitu ya, ini cuanki gitu ya. Itu kalau saklar simbolnya adalah seperti ini. Nah, saklar seperti ini. Ini berarti rangkaiannya masih terbuka karena ini belum dicetapi. Kalau rangkaian tertutup nanti jadinya seperti ini ya, jadi sudah tersambung gitu ya. Oke, nah dari pengetahuan ini maka cara memasang alat ukurnya ampermeter atau voltmeter itu seperti apa, saya gambarkan dulu. Misalkan di sini ada sumber tegangan, kemudian di sini ada saklar, kemudian di sini ada hambatan, mungkin lampu atau barang lain. Itu ya. Berarti kalau voltmeter, misalkan ini kita mengukur sini ya, berapa tegangannya sih penggunaan voltmeter ya, maka voltmeternya itu gitu ya, dipasangnya paralel ya kan. Voltmeter dipasang paralel. Ini nih, mungkin ini di sini. Nah, voltmeter. Oke. Nah, kalau ampermeter gimana? Oh, ampermeter bisa. Ini saya hapus saja saklarnya ya, anggap aja sudah dicetapi. Oke. Kalau ampermeter ya tinggal dari sini disusun langsung seri. Sekali ya, kita boleh nih ulangi lagi ya, pakai yang ini aja. Nah, itu bagus. Oke, ampermeter dipasang seri. Jadi di sini poinnya adalah ini, lihat nih, meter memasang langsung. Seri itu artinya langsung dipasang, dibuat langsung dipasang aja.
Nah, kalau voltmeter ini bagaimana? Voltmeter dipasang paralel. Jadi harusnya itu lewatnya sini, tapi dia bikin kabel sendiri. Nah, ini namanya voltmeter. Ya. Oke. Good. Lanjut, kita hapus lagi. Oke. Ya. Masuk ke sini. Oke. Daya hantar, ya. Kita hitamkan aja. Daya hantar benda dibagi 3. Apa itu? Ada satu. Yang satu namanya konduksi. Nah, bendanya konduksi itu istilahnya, kalau benda yang bisa menghantarkan itu namanya konduktor. Apa itu konduktor? Sifat bisa menghantarkan listrik yang kemudian yang kedua namanya adalah isolator. Artinya apa? Sukar menghantarkan listrik. Kemudian satunya adalah semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Yaitu sifat yang berada di antara konduktor dan isolator. Jadi ada 3 bagian ya. Yakni apa pembagiannya? Namanya konduktor, yang ketiga semikonduktor. Itu daya hantarnya. Baik. Kemudian faktor yang apa? Yang mempengaruhi hambatan pada kawat. Apa aja yang mengaruhi hambatan pada kawat? Ada yang satu, panjang kawat. Dia dikasih simbol L kecil. Satuannya adalah panjang meter. Kemudian faktor yang kedua adalah luas penampang kawat. Itu simbolnya A, satuannya adalah meter persegi. Yang ketiga adalah jenis kawat. Jenis kawat ya, meter satuannya. Anunya dulu aja ya, lupa saya. Ya, oke. Simbolnya ada rho. Rho itu seperti apa? Seperti rho, nah kayak P gitu ya. Tuh, oke. Nah, dari 3 faktor ini mempengaruhi hambatan. Kalau begitu, hambatan
sama dengan apa itu? Berbanding lurus dengan hamba jenisnya. Hamba jenisnya berarti itu. Kemudian berbanding lurus dengan panjang. Kemudian berbanding terbalik dengan luas penambahan. Jadi dari definisi ini kita dapat rumus ya toh ya, itu ya. Terus sini belum ditambahin, lupa R itu hambatan ya, terus satuannya ohm ya, seperti ini.